Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang kelompok keempat, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. 1. Sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab distilahkan dengan al-iqtisad Islam. Al-iqtisad secara bahasa berarti al-qabdaya, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran dan telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ajaran yang sempurna. 1. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana yang dimiliki. Ilmu ekonomi adalah ilmu cara yang mempelajari cara-cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan. Hingga saat ini setidaknya ada 3 sistem ekonomi, diantaranya ekonomi kapitalisme, ekonomi sosialisme, dan ekonomi Islam. Perbedaan hal ini diakibatkan adanya pengaruh filsafat agama, ideologi, dan kepentingan politik yang dianut oleh sebuah negara. 2. Sistem ekonomi kapitalisme. Ekonomi kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti produksi barang, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Dalam ekonomi kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan memenangkan persaingan dengan berbagai cara. Terdapat 6 asas yang dapat dilihat sebagai ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yaitu 1. Hak milik pribadi dalam sistem ekonomi kapitalis, alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam. B. Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih dalam sistem ekonomi kapitalis. Maksud kebebasan berusaha adalah kebagian produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. C. Motif kepentingan diri sendiri. Kekuatan utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi kepentingan atau keuntungan diri sendiri. D. Persaingan. Sistem persaingan bebas merupakan salah satu lembaga penting dari sistem ekonomi. E. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha atau penjual dan konsumen atau pembeli dilakukan melalui sistem pasar. Dengan kata lain, tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Peranan terbatas pemerintah dalam sistem ekonomi kapitalis. Pemerintah masih mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu. Misalnya, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang melarang praktik-praktik monopoli yang sifatnya non-alamiah dan melindungi hak konsumen dari pekerjaan. B. Perbedaan sistem ekonomi Islam kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam. 1. Kebebasan. Islam memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan bukan mutlak, tetapi diiringi dengan nilai-nilai syariat. 2. Hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan berorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. 3. Memanfaatkan ekonomi. Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar, adil. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat. 4. Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam. 5. Distribusi kekayaan. Sistem ekonomi Islam mencegah menumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja. Ia menganjurkan distribusi kekayaan sebagai lapisan masyarakat. 6. Sumber kekayaan. Sumber kekayaan alam semesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Kepemilikan. Sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Tujuan gaya hidup perorangan untuk mencapai kemakmuran di dunia dan di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.